Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rija Indah Fauzia. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, kelas manajemen 1D. Pada kali ini saya akan menjelaskan fungsi manajemen dan apa unsur penting manajemen dalam kegiatan manajemen. Apa itu manajemen menurut para ahli? Yang pertama, yaitu menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam menyelesaikan tugas melalui perantara. Nah, dalam hal ini, manajemen dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan atau orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, yaitu menurut George Robert Terry, yang mengartikan manajemen sebagai proses khas dari beberapa tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Nah, yang ketiga, menurut Ritchie Griffin, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cermat, terorganisir, dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, menurut Lawrence A. Appley, mengartikan manajemen sebagai keahlian dalam membangkitkan orang lain agar bersedia melakukan sesuatu. Tak harus seseorang keahlian manajemen juga dapat dimiliki oleh organisasi maupun kelompok. Nah, yang terakhir, menurut Hillman, pendapat bahwa manajemen merupakan fungsi untuk mencapai suatu target melalui perantara serta melakukan pengawasan. Dengan begitu tujuan dapat tercapai bersama. Kemudian unsur penting dalam kegiatan manajemen. Yang pertama yaitu man atau manusia. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Kemudian yang kedua, money atau uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Kemudian yang ketiga ada material atau bahan baku. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Kemudian yang keempat yaitu ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuan pun dapat tercapai lebih efektif. Kemudian yang kelima ada metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Kemudian yang keenam ada market atau pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika dikenal di pasaran. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas baik. Nah, kemudian fungsi manajemen. Fungsi yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Hal pertama yang wajib dilakukan oleh seorang manajer yaitu perencanaan. Nah, dengan adanya perencanaan, manajer mengevaluasi segala tindakan, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum. Tanpa adanya perencanaan matang, tujuan dari kegiatan manajemen tidak akan tercapai.
Kemudian yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Tujuannya yaitu untuk mempermudah proses pengawasan yang dilakukan manajer. Yang ketiga ada staffing atau penempatan. Di sini, manajer bertugas untuk menempatkan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, proses pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Yang keempat yaitu ada landing atau pengarahan. Pengarahan sebagai upaya agar perencanaan yang telah dibuat dapat berjalan dengan lancar. Jadi pengarahan perlu dilakukan agar segala sesuatu yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan arahan atau rencana. Yang kelima atau yang terakhir itu ada controlling atau pengawasan. Tujuannya agar kegiatan manajemen dapat berlangsung sesuai rencana. Jika tidak berjalan baik, dapat dilangsungkan proses evaluasi. Jadi, tujuannya manajemen pun dapat tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan atau bahas. Maaf apabila ada kekurangan kata atau penjelasannya kurang paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.